Oke, selamat siang teman-teman. Saya Fiski Prasetyo. Saya akan mempresentasikan bisnis proposal saya yang bernama Check or White. Next. Nah, ini adalah executive summary dari bisnis proposal saya. Saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Check or White. Check or White adalah sebuah aplikasi yang ditujukan kepada customer supermarket atau customer minimarket. Nanti si customer tersebut bisa melakukan pemesanan secara online. Jadi nanti si customer bisa memilih barang belanjaannya secara online dan dia juga bisa memilih pembelanjaan tersebut bisa di delivery atau bisa diambil sendiri di supermarket atau minimarket tersebut. Nah, dalam proses develop aplikasi ini dan sesuai apa saja yang dibutuhkan, kira-kira kita membutuhkan dana sekitar 58 juta rupiah. Dan juga karena dalam proses develop kita membutuhkan software license dan marketing yang lumayan cukup memakan dana di awal. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke slide berikutnya. Next. Objektif ini berisi kegiatan di tahun pertama, yaitu memperluas market dari aplikasi Check or White itu sendiri. Dan bila kita sudah mendapatkan super atau minimarket yang mau join dengan kita akan langsung development. Setelah itu pastinya kita akan melakukan maintenance dan website dan database, lalu juga melakukan upgrade. Next, mission. Nah, di mission kita kali ini kita akan menjadikan aplikasi ini sebagai media customer untuk berbelanja online, tentunya di supermarket atau minimarket. Dan juga apakah aplikasi ini hanya ditujukan untuk orang yang tidak punya waktu banyak saja? Jawabannya tentu saja tidak. Aplikasi ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi seluruh customer tanpa membuang-buang waktu. Karena kita tidak perlu memilih-milih lagi belanjaan apa yang harus kita beli. Jadi kita hanya bisa memesan di aplikasi mobile ini dan kita bisa memilih di delivery atau kita ambil sendiri ke supermarket atau minimarket tersebut. Next. Nah, ini ada resiko. Kemungkinan resiko yang akan kita hadapi. Pertama, sulitnya masyarakat atau customer mengetahui aplikasi yang kita berikan. Itu berarti kita harus melakukan promosi. Strategi promosi kita harus bagus. Dan selanjutnya, kurangnya minat masyarakat atau customer akan teknologi baru. Pasti target market kita pertama adalah ibu rumah tangga yang bisa dibilang bisa berkarir atau kesibukannya, tapi bisa juga ibu rumah tangga yang memang pekerjaannya ibu rumah tangga dan tetapi dia masih kurang untuk menerima teknologi baru. Jadi mungkin kebiasaan itulah yang sulit untuk kita rubah. Selanjutnya ada cost infrastruktur kendaraan bermotor sekaligus drivernya. Nah, untuk melakukan delivery kita harus membutuhkan kendaraan dan juga drivernya. Ya. Selanjutnya, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PDF dari bisnis proposal saya. Setelah tadi saya menjelaskan executive summary, objektif, mission, dan risk, sekarang kita masuk ke company summary. Check or White adalah salah satu produk dari perusahaan software kami yang bernama Arsoft. Dan prinsip utama dari proses kami adalah creating something. Kami adalah startup company dengan background staff yang memiliki license yang sudah terjamin kinerjanya secara global. Selanjutnya kita masuk ke company ownership. Owner dari company yaitu Fiski Prasetyo yang sekaligus sebagai CEO di company ini. Fiski juga sebagai founder dari Check or White. Next kita masuk ke startup summary.
Di startup summary ada startup cost yang dibutuhkan untuk membuat produk dari Take or Wait. Yang pertama ada software license. Dana yang dibutuhkan adalah 18 juta. Ada marketing, cost yang dibutuhkan 10 juta. Development dengan cost 12 juta. Sewa gedung dengan cost 10 juta. Table chair dengan cost 5 juta. Terakhir electricity dengan cost 3 juta. Total startup cost kami yaitu 58 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke startup asset. Di sini ada running cash dengan total 5 juta, startup inventory dengan total 2 juta, dan total asetnya adalah 7 juta rupiah. Jadi kalau kita total requirements-nya, kita mendapatkan total 65 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke produk. Produk yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi untuk pemesanan online barang belanjaan yang terjual di super atau minimarket. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi untuk customer supermarket atau minimarket agar mereka dapat melakukan pemesanan secara online. Dan juga kita memberikan dua opsi, yaitu barang belanjaan bisa diantar atau di-delivery ke rumah, dan juga bisa diambil sendiri ke supermarket atau minimarket. Karena kenapa kita memberikan dua opsi tersebut? Karena kita ambil saja contoh kasus, misalkan ada seseorang yang ingin pergi, tapi dia tidak punya cukup waktu untuk berputar-putar di supermarket yang cukup besar dan memilih barang belanjaannya, dibandingkan dia hanya memesan dan ketika datang di supermarket tersebut, dia bisa langsung mengambil barang belanjaannya yang sudah dipesan melalui apps dari Take or Wait. Selanjutnya, kita masuk ke feature and function dari aplikasi ini. Feature dan function yang kami berikan dari adanya aplikasi ini adalah yang pertama, pemesanan online pastinya. Kedua, barang belanjaan yang dipesan dapat di-delivery atau bisa diambil sendiri. Ketiga, terdapat diskon yang diberikan bila menggunakan apps ini. Jadi kita bisa bekerja sama dengan supermarket atau minimarket. Dengan menggunakan apps ini, customer dapat mendapatkan diskon daripada dia beli langsung ke supermarket atau minimarket tersebut. 4. Adanya hadiah voucher belanja dari kuis yang akan diberikan setiap bulannya. Nah, ini untuk menarik perhatian customer, kita memberikan voucher belanjaan dengan memberikan kuis yang akan mereka jawab nanti, dan itu akan digelar setiap bulannya. Selanjutnya kita masuk ke positioning. Target dari produk yang kami tawarkan adalah supermarket atau minimarket yang ada di Indonesia, dan end user adalah seluruh masyarakat tentunya. Karena aplikasi yang kami berikan sebagai jembatan antara supermarket atau minimarket kepada end user atau customer-customernya. Dan kami membuat aplikasi ini karena sekarang ini hampir seluruh masyarakat mempunyai smartphone. Oleh karena itu kami memanfaatkannya untuk menjembatani antara super atau minimarket dengan customernya. Jadi bila kita ambil inti dari bahasan ini, adalah target market kami adalah supermarket atau minimarket dan end usernya adalah masyarakat. Application mobile adalah teknologi modern atau bisa kita katakan high-tech yang sudah tidak asing di masyarakat. Jadi masyarakat akan memandang aplikasi ini adalah sebuah kemudahan yang diberikan untuknya. Dan selanjutnya ada pricing. Kami memberikan dua versi pricing di sini. Yang pertama ada versi My Company. Profit yang kami dapatkan adalah dari penjualan application mobile ini ke vendor yang mau menggunakannya. Atau bisa juga dari sharing profit atas pembelian barang belanjaan bila ada agreement dari kami dan vendor, dan juga dari maintenance tentunya. Selanjutnya, fixed cost dan variable cost yang kami tentukan di sini meliputi fixed cost, pertama ada software license, yang kedua ada development, selanjutnya variable cost-nya yang pertama ada research, yang kedua yaitu marketing.
Selanjutnya masuk ke versi vendor. Profit yang vendor dapatkan adalah dari penjualan barang yang dijualnya tentunya, dan juga dari iklan yang ada di application-nya. Berikut fixed cost dan variable cost yang kami perkirakan. Fixed cost-nya meliputi pembelian application jika melakukan sistem beli putus. Lalu ada maintenance application dan variable cost-nya yaitu pembelian infrastruktur kendaraan bermotor, gaji driver. Lalu yang terakhir ada maintenance kendaraan bermotor. Ya, selanjutnya kita masuk ke market analysis. Dengan seiring berkembangnya teknologi, masyarakat modern pada saat ini ingin semuanya dilakukan serba instan. Apalagi ditambah pesatnya smartphone yang sudah berkembang sekali di masyarakat, di kelas bawah, menengah, maupun atas. Oleh karena itu, kita mencoba memanfaatkan situasi ini untuk membuat aplikasi Take All White yang mendukung para user untuk mempermudah dalam proses perbelanjaan atau berbelanja di super atau minimarket. Selanjutnya kita masuk ke market segmentation. Setiap orang pasti ada kebutuhan berbelanja untuk keperluan sehari-hari. Tidak peduli itu wanita, laki-laki, remaja, orang tua, besar maupun kecil. Pasti ada kebutuhan yang harus dibeli. Bahkan, ini yang menarik. Seorang yang tidak ingin berbelanja pun akan jadi berbelanja jika ada kemudahan dan keuntungan yang kita berikan kepadanya. Jadi bisa dibilang target market dari Take or White bisa mencakup segala usia. Selanjutnya kita masuk ke target market segment strategi. Take or White adalah aplikasi yang mendukung seseorang yang ingin berbelanja tanpa membuang-buang waktu mereka, tanpa harus pergi ke super atau minimarket, lalu berputar-putar berkeliling di supermarket yang cukup besar dan memilih barang belanjaan apa-apa saja yang ingin dibeli. Dan bukan hanya memberikan kemudahan dalam berbelanja, aplikasi ini juga memberikan diskon yang hanya diberikan bila membeli di aplikasi ini. Dan setiap jangka waktu yang ditentukan akan ada nada undian bagi customer atau orang yang menggunakan aplikasi ini untuk memenangkan prize atau hadiah yang akan diberikan. Selanjutnya ada marketing strategi. Market strategi untuk aplikasi yang kami buat ini ada dua sasaran. Yang pertama business to business, pandangan kami kepada vendor, dan juga business to customer sebagai pandangan vendor ke customer mereka. Pertama untuk vendor, kami akan memberikan tahap percobaan dengan jangka waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Dan untuk vendor ke customernya, kami memberikan saran untuk diberikannya diskon agar menarik perhatian para customer. Selanjutnya kita masuk ke promotion strategi. Awareness dari masyarakat akan adanya aplikasi ini itu sangat penting. Jadi kita harus memajang iklan-iklan di supermarket yang ingin menggunakan aplikasi kami, dan juga kita mencoba menonjolkan sesuatu kelebihan dari aplikasi ini, yaitu adanya diskon-diskon dan juga price yang akan kita undi untuk customer dari supermarket atau minimarket tersebut. Selanjutnya ada pricing strategi. Memberikan pricing untuk item yang dijual menggunakan aplikasi ini merupakan keputusan dari vendor, namun hanya memperingatkan untuk memperhitungkan cost yang akan keluar, dan cost terbesar itu terdapat pada infrastruktur. Infrastruktur ini merupakan motor yang digunakan untuk delivery dari supermarket ke rumah-rumah customer yang memesan barang belanjaannya. Selanjutnya ada sales strategi. Untuk strategi pembayaran bisa melalui transfer melalui bank, dan bisa juga bayar di tempat ketika barang telah dikirim ke rumah customer. Dan untuk customer yang mengambil sendiri barang belanjaannya di super atau minimarket, bisa langsung membayar ke kasir. Dan selanjutnya ini merupakan sales forecast. Di sini kita mencoba menerapkan sales forecast dari aplikasi Take Our White untuk 3 tahun mendatang. Di sini ada kita menjelaskan unit sales, terus ada juga software yang merupakan aplikasi Take Our White. Di tahun 2014 kita menargetkan 3 aplikasi yang terjual kepada vendor, dan di tahun 2015 meningkat jadi 5, dan 2016
kita menargetkan tetap 5, dan juga ada iklan per klik. Di tahun 2014 kita mengharapkan atau target kita ada 250 klik. Di tahun 2015 ada 1000 klik, dan 2016 ada 5000 klik. Itu untuk iklan. Dan total unit salesnya di sini ada 253, di sini ada 1005, total dari 5 tambah 1000, dan di sini juga totalnya ada 5005. Selanjutnya kita masuk ke unit price. Aplikasi dari Cak Or White ini di tahun 2014 kita jual dengan harga 80 juta, maupun di tahun 2015 dan juga di tahun 2016, karena kami sudah menghitung dengan kita menjual harga 80 juta rupiah, itu akan tetap kita mendapatkan profit yang cukup menguntungkan. Selanjutnya iklan per klik. Iklan per klik ini juga tetap sama. Di tahun 2014 hingga 2016 kita menarifkan harga dengan 10.000 setiap tahunnya. Dan selanjutnya di sini ada sales. Di tahun 2014 ada 240 juta. Di tahun 2015 ada 400 juta, dan di tahun 2016 ada 400 juta rupiah. Ini merupakan perkalian dari 3 kali 80 juta, yaitu 240 juta, dan juga seterusnya 5 kali 80 juta, yang di tahun 2014 kita mengharapkan target 250 klik dengan harga 10.000 per kliknya, yaitu menjadi 250.000. Dan juga di sini ada di tahun 2015 ada 1000 klik target kita. Jika kita kalikan dengan 10.000 di sini, ini merupakan totalnya yaitu 100 juta, dan di sini ada 5.000 klik. Kita kalikan dengan 10.000, di sini ada 50 juta, dan ini merupakan total perkalian setiap tahunnya. Ini adalah hasil 2014, di sini 2015, dan di sini total dari 2016. Selanjutnya kita masuk ke manajemen summary. Sebagai startup, kami memiliki employee yang bekerja di masing-masing bagian. Pada bagian developer, kami memiliki 2 orang. Untuk desainer, kami memiliki 1 orang. Untuk tim maintenance, kami memiliki 2 orang. Dan untuk supporting division, juga memiliki 2 orang. Dan satu lagi owner kami sekaligus project manager company ini. Jika kita lihat dalam bentuk tabel akan menjadi seperti ini. Ini merupakan gaji dari masing-masing bagian. Owner tahun 2014 akan mendapatkan gaji 65 juta rupiah. Di tahun 2015 71.500.000 dan seterusnya. Desainer akan digaji 39.500.000. Kenapa desainer hanya digaji di tahun awal? Karena desainer bekerja di bagian development, jadi kita hanya membutuhkan desainer di tahun pertama saja untuk membuat aplikasi ini. Berikut juga sama dengan developer 1 dengan developer 2 yang hanya bekerja di tahun awal, sedangkan maintenance 1 dan maintenance 2 dia akan bekerja mulai di tahun kedua, yaitu di tahun 2015 sampai 2017. Berikut juga dengan supporting 1 dan supporting 2. Jika kita lihat total payroll di tahun 2014 akan mengeluarkan dana 208 juta rupiah. Di tahun 2015 227.500.000 rupiah dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke manajemen function, personal responsible, strong or weak. Di sini ada bagian-bagian dari pekerjaan berikut namanya dan juga positionnya. Saya lihat owner itu Fiski Prastyo sebagai project manager, developer 1 M. Budi Agung sebagai coder pada saat development, developer 2 Budi Fajri yang posisi sebagai coder pada saat development juga, maintenance 1 by Haki Adam, maintenance project, maintenance 2 Yoza Pratama sebagai maintenance project, dan ada supporting yaitu Renanda Ava dan Nugroho. Ya, selanjutnya kita masuk ke financial plan. Di sini ada projected cost yang sudah saya buat. Nah, pertama di sini ada marketing cost dengan price 7 juta rupiah
untuk di tahun pertama. Selanjutnya ada manpower owner dengan price 5 juta, dan jadi untuk di tahun pertama dikali 13 mendapatkan di sini 65 juta rupiah, dan ini penambahan persentase nambah 10%, jadi 71.500.000. Ini adalah gaji dari manpower owner setiap tahunnya naik 10%. Di sini ada license tools yang digunakan untuk development, itu 20 juta rupiah. Selanjutnya ada UI design dengan gaji 3 juta di tahun pertama, dikali 13 menjadi 39 juta rupiah. Berikut juga manpower product development awal yang berjumlah 2 orang. Jadi total gaji 8 juta dikali 12, 104 juta rupiah di tahun pertama. Dia hanya mendapatkan gaji di tahun pertama karena dia adalah bagian development. Selanjutnya ada sewa gedung 10 juta rupiah setiap tahunnya, dan ini naik di tahun kedua dan di tahun ketiga. Electricity 3 juta setiap tahunnya. Table and chair yang kita butuhkan makan dana 5 juta rupiah. Di sini ada manpower team maintenance 6 juta. Ini berjumlah 2 orang juga, dan dia mulai digaji di tahun pertama yaitu 78 juta rupiah dan naik 10% setiap tahunnya. Berikut juga sama dengan manpower supporting division dengan gaji 6 juta berjumlah 2 orang. Mereka juga digaji di tahun pertama dengan 78 juta rupiah dan naik 10% setiap tahunnya. Jadi totalnya adalah di year ke-0 ini kita totalkan mendapatkan 253 juta rupiah. Di tahun pertama 230 juta 500.000 rupiah. Di tahun kedua 261 juta 250.000 rupiah, dan di tahun ketiga 287 juta 375.000 rupiah. Di sini kita menempatkan risk and contingency cost, yaitu dana-dana untuk hal-hal yang tidak diinginkan sejumlah 2%. Kita ambil di sini mendapatkan 5.060.000 di tahun pertama, 4.750.000 tahun kedua, 5.225.000 di tahun ketiga, 5.747.500. Grand total yang kita dapatkan di tahun pertama, di tahun ke-0 adalah sekian, 258.060.000 rupiah, dan seterusnya, yaitu kalau kita totalkan tahun ke-0 hingga tahun ketiga yaitu 1.059.907.500. Setelah itu kita lanjut ke self forecast. Di sini adalah pesimis, ada moderate, ada optimis. Ini adalah saya menggunakan pesimis kita. Di tahun pertama kita mendapatkan 3 vendor yang mau bekerja sama dengan kita membuat aplikasi Take or White. Di tahun kedua mendapatkan 5, dan di tahun ketiga mendapatkan 5. Ini adalah project revenue. Kita menjual aplikasi ini berbentuk license. Jadi yang kita hargai dari aplikasi kita adalah 80 juta rupiah. Di sini ada additional license for new module yaitu 10 juta rupiah. Nah, di sini 240 juta rupiah adalah dari 3 dikali 80 juta mendapatkan 240 juta rupiah. Di sini 400 juta dari 5 dikali 80 juta itu 400 juta rupiah. Di sini juga 5 dikali 80 juta 400 juta rupiah. Selanjutnya additional license for new model untuk di tahun kedua yaitu 80 juta, dan di sini ada 130 juta. Selanjutnya maintenance yaitu 20% dari harga. Itu di sini ada 48 juta rupiah. Di tahun kedua ada 80 juta rupiah, dan di tahun ketiga juga 80 juta rupiah. Ini 20% dari 240 juta, 20% dari 400 juta rupiah, mendapatkan 80 juta. Ini maintenance new model juga 20%. Jadi 80 juta rupiah dikali 20% mendapatkan 16 juta rupiah. 130 juta dikali 20%, 26 juta rupiah. Jadi kalau kita total, di sini ada 240 ditambah 48 juta rupiah, itu 288 juta rupiah. Dan ini juga di total mendapatkan 576 juta rupiah. Berikut juga ini juga di total jadi 636 juta rupiah. Dan ini 1.500.000.000 rupiah adalah total dari tahun
pertama, tahun kedua, tambah tahun ketiga, dan ini adalah total. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di cash in cash out. Ini juga ada margin. Di tahun pertama, di tahun ke-0 tidak ada cash in, adanya cash out yaitu 249.900.000 rupiah. Jadi marginnya 249.900.000 rupiah. Di tahun pertama cash in sebesar 288 juta rupiah. Cash outnya 242 juta rupiah, 250.000. Jadi marginnya 45.750.000 rupiah. Di tahun kedua cash in sebesar 576 juta rupiah dengan cash out 306.255.000 rupiah. Jadi marginnya 269.745.000 rupiah. Di tahun ketiga cash innya sebesar 636 juta rupiah, cash outnya 376.660.500 rupiah. Jadi margin yang didapat 259.339.500 rupiah. Dan ini adalah total dari masing-masingnya. Jadi yang kita dapatkan dari cash in cash out ini jika kita persentase adalah 28%. Dan selanjutnya kita masuk ke startup funding. Langsung kita lihat saja berikut tabelnya. Startup expand to fund dengan cost 58 juta. Startup asset to fund dengan cost 7 juta. Total funding required adalah 65 juta. Berikut adalah aset inventory dengan sebesar 2 juta. Cash balance 5 juta. Adapun total asetnya 7 juta. Lanjut ke liabilities. Fund need to raise yaitu 65 juta dan total liabilitiesnya tentu saja 65 juta. Ada capitalnya dari Fisky Prasetyo yaitu 65 juta dan total plans investmentnya menjadi 65 juta. Sekarang kita masuk ke projected profit loss. Payroll expense. Founder dari Check or White yaitu Fisky Prasetyo akan menerima gaji sebesar 65 juta rupiah di year 0. Selanjutnya 71.500.000 di year 1 dan 78.650.000 di year 2 dan 86.515.000 di year 3. Selanjutnya ada UI designer menerima gaji sebesar 39 juta rupiah di year 0. Selanjutnya Manpower Product Development awal menerima gaji sebesar 104 juta di year 0. Selanjutnya Manpower Team Maintenance yang menerima gaji sebesar 78 juta di year 1, 128 juta 800.000 di year 2, 86.515.000 di year 3. Adapun rent expense-nya, kami menyewa gedung dengan harga 10 juta rupiah per tahun. Dengan ketentuan di akhir tahun kami akan memperpanjang sewa kami di tempat yang sama atau tidak nanti akan ditentukan di akhir tahun. Utility expense. Di gedung yang akan kami tempati kami harus membayar keperluan lain yaitu listrik yang digunakan setiap bulannya. Marketing expense. Untuk produk kali ini akan mengalokasikan dana marketing sebesar 7 juta rupiah. Dan berikut adalah bentuk tabelnya. Sales di tahun 2015 yaitu 288 juta rupiah. Sales ini adalah penjualan dari aplikasi kami yaitu Check or White dan di 2016 ada 576 juta rupiah. Tahun 2017 636 juta rupiah. Dan expense atau beban yaitu tentu saja payroll di tahun 2015 227.500.000 rupiah, di tahun 2016 250.000, 217 apaan sih goblok 217. Dan selanjutnya kita masuk ke project cash flow. Di sini ada cash receive, cash sales yaitu penjualan dari aplikasi. Di tahun 2015 288 juta rupiah dan berikut 2016 576 juta rupiah dan 2017 636 juta rupiah. Kita masuk ke additional cash receive capital investment yaitu di tahun 2015 65 juta rupiah. Jadi ini kita dapat subtotal dari cash receive yaitu 288 juta rupiah dikurangi 65 juta rupiah yaitu 352 juta rupiah
Dan di tahun 2016 dan 2017 capital investmentnya 0. Yaitu jadi kita tinggal turunkan saja di sini 576 juta rupiah dan 636 juta rupiah. Adapun expenditures yaitu 240 juta 500 ribu rupiah di tahun 2015 dan 264 juta 250 ribu rupiah di tahun 2016 dan terakhir 290 juta 375 ribu rupiah di tahun 2017. Nah, ini adalah totalnya dan net cash flow. Oke, jadi net cash flow itu di tahun 2015 37 juta 500 ribu rupiah, di tahun 2016 311 juta 757 ribu rupiah, 2017 345 juta 625 ribu rupiah. Adapun cash balance-nya menjadi 37 juta 500 ribu rupiah di tahun 2015 dan di tahun 2016 349 juta 250 ribu dan di tahun 2017 394 juta 875 ribu rupiah. Ya, dan yang terakhir kita masuk ke project balance sheet. Ini ada aset yaitu fixed asset. Di tahun 2015 kita mempunyai fixed asset 5 juta rupiah. Di tahun 2016 4 juta 700 ribu rupiah dan di tahun 2017 4 juta 500 ribu rupiah, mengalami pengurangan 200 ribu rupiah setiap tahunnya. Current asset yaitu dengan cash 37 juta 500 ribu rupiah. Di tahun 2016 meningkat menjadi 349 juta rupiah 250 ribu dan di tahun 2017 394 juta rupiah 875 ribu rupiah. Total asetnya menjadi di tahun 2015 42 juta 500 ribu rupiah, di tahun 2016 354 juta 950 ribu rupiah dan di tahun 2017 399 juta 375 ribu rupiah. Ini merupakan total dari, ya kita bisa lihat 5 juta ditambah 37 juta 500 ribu rupiah dan juga seterusnya. Di sini ada shareholders equity paid in capital di tahun 2015, 2016 dan 2017 sama, yaitu 65 juta rupiah. Lalu retained earnings di tahun 2015 5 juta rupiah, di tahun 2016 10 juta rupiah dan di tahun 2017 15 juta rupiah. Dan net worth-nya kita dapat di tahun 2015 70 juta rupiah, 2016 75 juta rupiah dan 2017 80 juta rupiah. Mengalami peningkatan 5 juta rupiah per tiap tahunnya. Ya, sekian dari PDF proposal bisnis ini. Iya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.